lalu ada dari Koperasi Modal Man ya, saya tadi lihat, lalu juga ada dari Koperasi mana lagi selain itu? Dari lembaga Majapahit. yang lain. Oke. Baik. Koperasi Majapahit. Tadi saya sih coba undang teman-teman juga di komunitas pendamping koperasi di daerah Tangerang Selatan dan juga para pendamping koperasi seluruh Indonesia, mungkin nanti sambil menyusul ambil Zoom ini, mungkin mereka akan ikut serta dalam bahasan kita ngobrol kopi ini. Oke, sebenarnya kalau berbicara koperasi seperti awal tadi, saat ini awal tahun di mana koperasi sedang menyiapkan rencana untuk mempersiapkan menghadapi tahun 2023 yang konon katanya banyak hal-hal yang tidak terprediksi. Maka sebagai lembaga yang di mana si koperasi ini juga sebagai perusahaan, maka tentunya sebuah perencanaan anggaran, pendapatan dan belanja koperasi perlu dipersiapkan dari sekarang. Sorry, kurang enak ya. Cek. Oke, jelas suara saya masih, Pak? Jelas. Oke. Kurang enak earphone. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang sudah menyusun rencana anggaran belanja koperasi, atau ada yang belum, atau mungkin ada yang kesulitan. Mungkin bisa dibuka videonya dan juga speakernya biar kita interaksinya lebih enak dan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Mungkin kayak gitu ya Pak Armen ya. Betul Pak ya. Jadi bukan kita aja berdua dia buka videonya. Jadi diharapkan kepada teman-teman para pelaku koperasi untuk bisa membuka video dan juga mic-nya biar kita saling menyapa, saling mendoakan dan saling memberi motivasi untuk membangun koperasi kita semua. Oke, terima kasih Pak Markus. Salam sehat. Salam sehat Pak Tiar. Oke, dari mana Pak Markus? Dari Majapahit Jaya Mandiri, Pak. Oke, Majapahit Jaya Mandiri, ya, luar biasa. Mungkin teman-teman yang lain mohon izin untuk membuka video dan juga mic-nya. Oke, mungkin sedang tidak bisa membuka video. Baik, sebelumnya Pak Markus, koperasinya sudah berapa lama nih? Kurang lebih? 1,5 tahun lah. Oh, 1,5 tahun. Oke, sudah menggunakan kota ya? Sudah. Sudah, oke. Atas jasa dari Pak Armen. Mantap deh, pastinya sudah modernisasi ya dengan digitalisasi koperasi, nggak mau kalah dengan perbankan. Jadi koperasi saat ini memang dituntut untuk bisa memberi sesuatu yang berbeda dengan koperasi yang dulu Ya, yang tradisional ya Pak ya. Oke, Pak Markus, sebelumnya sudah membuat rancangan anggaran belanja pendapatan koperasi Pak? Belum, ini dalam proses Pak, agak telat memang. Oke, sekaligus kita ngobrol-ngobrol Pak ya, nanti kita sharing. Oke, mungkin ada kesulitan Pak Markus terkait dengan menyusun anggaran? Sebenarnya teknis enggak ya, lebih SDM-nya yang mungkin belum semuanya paham sehingga ya sambil belajar bareng-bareng ya. Karena bendaharanya juga bukan orang akuntansi segala macam, jadi mesti agak pelan-pelan Pak. Lebih ke SDM Pak, SDM-nya belum semuanya punya skill yang cukup. Yang rata ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Bu Ria Winarti ini dari Tangerang Selatan, saya tahu betul Bu Ria, gimana kabarnya? Halo Bu Ria, sehat? Bisa buka mic-nya Ibu Ria? Ditutup lagi. Baik, oke Bu Ria, gimana kabarnya? Siapa namanya? Alhamdulillah Pak. Oke, luar biasa. Sehat ya Bu Ria ya? Ketemu lagi sama Bu Ria ini. Ikan. Oke. Alhamdulillah teman-teman sudah mulai ikut gabung ya.
Oke, mohon izin Pak Armen, mungkin saya beri waktu berapa lama? Sekitar 45 menit, 45 menit ya, oh, cukup Pak Tiar. Ya. padat ya. Kalau berbicara rencana anggaran memang panjang sebenarnya. Iya, kita formatnya santai aja ya, karena tema acaranya ngopi di kota. Jadi yang punya kopi silahkan disiapkan kopinya. Jadi kita sama-sama ngopi meskipun kita lewat ini ya, lewat online gitu ya, tidak bertemu lagi. Siap. Gitu, Pak Tiar. Silakan. Oke, baik. Mohon izin Pak, saya bisa share screen biar terarah gitu obrolan kita, karena berbicara rencana anggaran itu sebenarnya berbicara antara kuantitatif dan kualitatif untuk bisa menyusun koperasinya. Jadi tolong jadiin saya sebagai co-hostnya. Silakan. Oke. Siap. Terima kasih. Oke. Saya lihat semua, Pak. Oke. Izin ya Bapak Ibu sekalian, kita ngobrol terkait dengan ini karena bicara kompetensi ini ya, karena saya sebagai asesor, jadi modul yang saya berikan ya sedikit banyak menyangkut dengan kompetensi untuk menyusun rencana anggaran dapatkan belanja koperasi. Ini merupakan salah satu yang penting bagi seorang manajer koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan juga program kerja. Apaan tuh mau makan? Oke, nah terkait dengan program rencana anggaran, sebenarnya hal yang dimana setiap manajer ataupun penanggung jawab koperasi harus tahu dan pahami. Saya lewatkan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara kita dengan Valentino Rossi atau dengan para pembalap profesional dengan diri kita, apa bedanya? Kalau kita berbicara para pengendara profesional ya, seperti Valentino Rossi, terus juga Marc Marquez dan yang lainnya dengan diri kita tentunya berbeda, walaupun sama-sama motor ya. Bedanya mereka dilatih, mereka memperhitungkan segala sesuatu, detailnya, kecepatannya hingga bentuk bannya, ban lembut ataupun keras dan sebagainya. Sedangkan kita hanya menggunakan asal jalan saja, yang penting oli ada, ban aman, rem ada, udah jalan. Nah, itulah yang membedakan koperasi yang profesional dengan mungkin kita yang hanya baru mengenal koperasi, pengelolaannya pun standar hanya biasa-biasa saja. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami oleh teman-teman pergerakan koperasi, yang dimana kenapa sih saat ini koperasi kurang begitu diminati atau mungkin dilihat sebelah mata. Ya karena salah satunya kita pengelolaan koperasinya itu tidak dilakukan secara profesional. Pengelolaan koperasinya tidak diatur, dirancang sedemikian rupa sehingga mampu merencanakan dan juga mendeteksi setiap kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi. Ya kan? Nah, sehingga apa yang terjadi? Koperasi itu hanya dijadikan sebagai pengisi waktu luang ataupun hanya dijadikan sebuah aktivitas lanjutan dari aktivitas utama kita. Sehingga koperasi kita itu juga tidak menjadi sesuatu yang wah dan memang seprofesional seperti perusahaan yang ideal. Nah, itulah yang menyebabkan kita selalu kalah dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang di luar koperasi. Ya, Pak ya? Nah, terus apa sih kalau kita berbicara RAPBK itu? Sebenarnya kita melihat perubahan dan ketidakpastian. Kita membuat rencana strategis, terus kita menghimpun aspirasi dan kemampuan anggota, lalu menyesuaikan kondisi masa lalu dan prediksi masa depan. Lalu melihat regulasi dan kebijakan koperasi. Kita lihat sekarang peraturan koperasi ada sedikit banyak perubahan, karena juga melihat dari beberapa keadaan yang terjadi. Seperti yang terjadi di koperasi Langit Biru beberapa tahun yang lalu Pandawa. Lalu yang saat ini sedang hit itu adalah koperasi Indosuria, ada koperasi SB dan sebagainya. Sehingga kita harus mampu merencanakan yang sifatnya unpredictable. Sehingga yang unpredictable itu bisa kita
diprediksi dengan tepat dan juga akurat. Nah, terkait dengan rencana anggaran pun kita berbicara tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Markus ya, terkait dengan SDM juga perlu kita rencanakan. Itulah salah satu kita berbicara rencana anggaran. Nah, apalagi bagi teman-teman koperasi yang belum memiliki sistem informasi manajemen, apalagi dengan belum memiliki core system. Makanya di sini dengan adanya kota bisa membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan keuangan untuk merancang rencana anggaran pendapatan sebuah koperasi kita. Karena kalau kita berbicara koperasi, Bapak Ibu sekalian, kita jangan menganggap koperasi sebagai tempat perkumpulan saja. Kalau itu yang terbersit di pikiran Bapak Ibu sekalian, ya koperasi hanya dijadikan sebuah kumpulan. Tapi dari sekarang ataupun ketika memulai koperasi, bangun mindset koperasi adalah sebuah perusahaan yang memang layak untuk dikembangkan, layak untuk berekspansi, layak untuk bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi anggota dan juga masyarakat. Oke, kalau berbicara rencana anggaran di sini Pak Ibu sekalian, kita berbicara berapa sih pendapatan dan juga biaya yang ingin kita keluarkan. Ya, pendapatan, berapa sih pendapatan yang ingin kita capai dengan biaya yang harus kita keluarkan, ya enggak? Nah, kalau berbicara rencana anggaran pula membicarakan berapa SHU di akhir tahun yang akan kita capai, yang bisa kita berikan kepada anggota dan sebagai pengurus dan pengelola. Nah, dari situ akan terlihat capaian-capaian ataupun target yang harus kita lakukan dan harus kita capai. Karena tanpa ada rencana anggaran, pendapatan, bagaimana kita akan menyusun operasional kita. Tanpa ada operasional kita, bagaimana kita menyusun biaya kita. Tanpa ada itu, bagaimana kita menyusun rencana pendapatan dengan laba yang akan kita dapat ataupun SHU di akhir tahun nanti. Nah, sehingga sangat penting kita menyusun rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, belanja koperasi kita ini. Oke, langsung saya agak cepat ya Pak ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang sifatnya unek-unek, nah langsung saja sampaikan ataupun di di slide aja nggak apa-apa. Nah, ini untuk apa perencanaan anggaran? Fungsinya sebagai faktual dan responsif. Perencanaan harus disesuaikan dengan kenyataan dan kemampuan yang tersedia. Melebih-lebihkan perencanaan di luar fakta adalah lamunan kosong. Jadi Bapak Ibu nggak usah berangan-angan, misalnya saat ini aset Bapak baru 100 juta. Jangan langsung mengangan-angankan di akhir tahun 2023 itu aset bertambah menjadi 5 miliar. Nah, itu terlalu jumpingnya jauh. Walaupun bisa saja, tetapi hal itu akan menjadi beban. Karena ibarat anak TK langsung dibebani dengan tugas anak kuliahan. Jadi harus step by step untuk apa? Untuk terukur. Ya. Lalu informatif, memberikan informasi harapan yang diinginkan. Tegas dan terukur, ya, seperti saya bilang tadi. Oke, manfaatnya udah tahu ya. Sebagai langkah usaha persiapan. Lalu garis penuntun secara menyeluruh, melatih bekerja teratur dan disiplin, mencegah pemborosan dan alat ukur keberhasilan, dan mengetahui status prioritas kepentingan pekerjaan kita untuk mengukur urgensitas, relevansi, relate, important, efisiensi, dan efektif. Dan itu semua bisa kita lihat dari RAPB koperasi. Apakah Bapak Ibu sudah punya rencana itu atau belum? Nah, ini dari sini kita bisa sampaikan untuk bisa membangun koperasi kita. Nah, ini tahap penyusunan RAPB ya. Sebenarnya kalau berbicara teori akan terlihat banyak, tetapi sebenarnya bukan banyaknya itu yang perlu kita pusingkan, tapi lakukan untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa koperasi kita itu memiliki alur yang jelas, memiliki konsep yang jelas, di mana dari alur dan konsep itu akan
menuntun setiap langkah operasional di tahun buku itu. Nah, dari proses operasional itu akan memudahkan kita bagaimana kita akan menyusun pencapaian-pencapaian yang akan kita dapatkan di akhir tahun nanti. Oke. Nah, ini sistematikanya secara umum ya. Kita berbicara kegiatan usaha. Pastikan Bapak Ibu memiliki kegiatan usaha yang dimana dari kegiatan usaha itu sebagai core bisnis dari sebuah perusahaan. Koperasi ya tentunya. Karena apa Pak? Saya katakan seperti ini. Banyak di antara kita, saudara-saudara gerakan kita, di gerakan koperasi itu, mereka membangun koperasi tanpa ada kegiatan usahanya. Sayang, core bisnisnya begitu lemah, sehingga ketika bisnisnya itu sudah ya, tidak ada ataupun tidak begitu seksi untuk digarap dan tidak ada aktivitas lainnya, sehingga hanya sebatas itu saja. Sehingga sebuah core bisnis itu perlu untuk sebagai acuan kita membangun usaha. Lalu apalagi dari core bisnis itu kita mencapai sasaran dan strateginya. Kalau berbicara koperasi jasa keuangan, berarti ada rencana pendapatan dari pendapatan dan juga biaya yang harus kita keluarkan. Ada prioritas ataupun ada pangsa pasar yang bisa kita garap dalam bentuk pembiayaan ataupun pinjaman. Kalau memang dalam bentuk koperasi retail, kita tahu arah dan kebutuhan anggota dan calon anggotanya kemana, sehingga kita tahu dan mampu membangun suatu bisnis. Ya. Lalu ketika itu sudah ada, buat rencana kerjanya, pemasaran, bagaimana menghimpun dan penyaluran dananya, kalau itu sifatnya koperasi jasa keuangan. Ya, karena kebanyakan koperasi masyarakat kita itu, yang saya bilang tadi, tidak ada gambaran penghimpunannya dari mana dan penyalurannya kemana. Anggotanya hanya itu saja dan mungkin yang anggotanya pun tidak terlalu tertarik untuk melakukan pinjaman. Sehingga dana yang ada pun tidak tersalurkan, kalaupun memang ada yang butuh juga tidak ada dana yang untuk bisa disalurkan. Ya, lalu rencana operasional. Nah, pengelolaan operasional itu sangat penting juga. Bagaimana kita itu ketika kurang dana harusnya seperti apa, ketika kelebihan dana harusnya seperti apa. Dan selanjutnya administrasi. Administrasi pun sangat penting bagi kita sebagai lembaga keuangan. Kalau dalam koperasi ya, nah, karena administrasi itu sangat penting di zaman digitalisasi ini, sebuah sistem sangat dibutuhkan. Itu bahkan bisa menjadi fungsi pokok yang harus ada bagi sebuah perusahaan. Ya, koperasi jangan sampai ketinggalan. Koperasi harus memiliki sistem operasional. Terlebih kota sudah menyiapkan hal ini. Dan kita akan terus sangat terbantu untuk bisa membangun administrasi keuangan. Ya, dan ini menjadi tolak ukur kita menghadapi tantangan di tahun 2023. Makanya bagi Bapak Ibu yang belum memiliki sistem, saya sarankan harus segera memiliki. Kalau memang Ibu sulit, harus pakai sistem pakai sistem apa, bisa menggunakan kota ataupun sistem yang lain yang bisa sangat membantu proses administrasi keuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa saja yang terlibat dalam sebuah proses penyusunan rencana kerja dan RAPB? Ya, tentunya karyawan itu sendiri. Ya, karyawan yang dipimpin oleh manajer yang diakomodir oleh pengurus, pengawas, dan dilaporkan dalam rapat anggota. Dan itulah sebuah mekanisme kita menjadi satu kesatuan sebagai perusahaan yang tidak lepas dari prinsip-prinsip operasi. Kenapa karyawan? Karyawan yang menjadi pengelola, ya, pengelola yang tahu seluk-beluk lapangan anggota butuhnya berapa, anggota nabung penghimpunannya berapa, anggota butuh barangnya apa saja, itu karyawan yang diakomodir oleh manajer. Dan manajer menyusun rencana itu yang dibantu ataupun dipimpin oleh pengurus dan diawasi oleh pengawas, maka jadilah sebuah laporan yang nantinya akan diputuskan, disetujui ataupun ada perubahan dalam rapat anggota. Oke, ini saya lewatkan ya. Nah, jadi kalau berbicara pengambilan keputusan itu ya kita berbicara
siklus ini nggak lepas dari penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, dan pengendalian anggaran. Kalau memang Bapak Ibu sudah menyusun RAPB, digunakan bebannya untuk apa saja, lalu dari beban itu akan menghasilkan pendapatan berapa, dari pendapatan dikurangi sama biaya, hasilnya labanya berapa, lalu dikendalikan, jangan sampai dana yang ada menjadi liar ataupun tidak beraturan. Maka perlunya ada rancangan pendapatan belanja sebuah institusi koperasi sangat diperlukan. Dan ini yang akan menyamakan kita sebagai perusahaan koperasi ya dengan perusahaan yang lain, berupa PT ataupun CP. Maka kita sebagai koperasi harus mempersiapkan hal ini biar koperasi tidak dipandang sebelah mata. Koperasi menjadi perusahaan yang seksi dan memang layak untuk berkembang dan maju. Nah, ini contohnya. Bentuk perencanaan penghimpunan penyaluran dana untuk koperasi jasa keuangan. Kita atur bagaimana cara penghimpunan dananya. Ya, dari anggota berapa, ya, simpanan wajibnya, simpanan pokoknya. Lalu kalaupun seandainya dari anggota kurang, kita bisa menggunakan dana pihak kedua, entah itu dari lembaga bank ataupun non-bank, pinjaman, ya, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang disesuaikan, dan dana pihak ketiga melalui simpanan sukarela. Nah, disusun itu sedemikian rupa sehingga kita merancang sumber pendapatan atau sumber pendanaan selama tahun 2023 itu berapa. Ketika sudah mengetahui sumber pendanaannya berapa yang akan kita dapatkan, kita pun harus memastikan penyalurannya koperasi simpan pinjam. Ya, kita harus tahu bagaimana nih dari sumber pendanaan yang akan kita dapat, kita salurkan kemana aja. Anggota kita sudah berapa misalnya. Kalau seandainya kita memiliki dana 100 juta, anggota kita ada 20, maka kita harus mendorong anggota itu untuk meminjam pinjaman koperasi maksimal sampai 20 juta. 100 juta dibagi 20, sekitar 5 juta ya. Nah, per orang 5 juta. Nah, dari situ harus dipastikan anggota pun harus bertransaksi dengan koperasi. Karena kalau seandainya dananya mengendap ataupun mendananya idle, tidak ada yang menggunakan, maka itu akan menjadi beban bagi si koperasi. Maka perlu ada penyesuaian hal itu. Sehingga kita tahu arah dan alur bagaimana dana tersedia untuk apa, dan hasilnya berapa akan terprediksi dengan baik. Oke, nih evaluasi. Ingat, di tahun 2023 itu perencanaan mengacu kepada realisasi di tahun 2022. Maka di tahun 2022 itu pun harus termonitor berapa sih target yang dulu ingin dicapai dengan realisasinya di tahun 2022 itu. Kalau memang itu bisa terlihat seperti di layar Zoom ini, kita bisa memprediksi selisih kenaikannya. Kalau memang ada penurunan, berapa penurunannya, berapa persen. Sehingga kita tahu kenaikan-kenaikan akan kita capai di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Salah satunya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tahu pendapatan kita rencananya di tahun 2023 nanti berapa targetnya, lalu bebannya berapa targetnya, lalu biaya operasional yang akan kita keluarkan untuk bisa mencapai pendapatan, lalu dari pendapatan dikurangi biaya dan beban-beban, terjadilah SHU sebelum pajak. Dikurangi pajak, maka jadilah SHU bersih yang akan bisa dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, ini yang harus kita siapkan Pak, Ibu sekalian, untuk RAPBK ini. Karena kalau berbicara RAPBK ini Pak, saya bilang tadi di awal, kalau kita nggak punya acuan, sulit kita menentukan berapa jumlah ataupun bagaimana kita memberangkatkan sebuah perusahaan koperasi kita. Oke, ini bukan sebatas angka yang asal tulis ya. Ini akan mengacu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru berdiri koperasinya, pastikan di awal-awal tahun ini Bapak Ibu harus memiliki acuan-acuan rencana-rencana. Karena akan berurutan, akan berkaitan
dari tahun ini, tahun depan, tahun-tahun selanjutnya. Pasti kita tidak akan bisa. Dan ini fungsinya juga akan sangat penting untuk memprediksi dan mengevaluasi. Nah, untuk memprediksi misalnya untuk tahun 2023, berapa target yang akan kita capai berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2022 ini. Dan evaluasi pun ketahuan di tahun 2020 ini kenapa nggak mencapai target atau kenapa melampaui target, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apakah banyak pembiayaan yang baik atau banyak uang yang masuk karena banyak yang nabung atau kita mendapat pendanaan dari LPDB jumlah besar dan sebagainya. Atau kenapa tidak tercapai? Oh, karena beban biayanya terlalu mahal, ada biaya-biaya tak terduga, atau hal-hal yang tidak kita prediksi. Nah, inilah fungsi dari sebuah rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Maka terkait dengan hal ini, saya walaupun tidak detail ya karena waktu, saya harap Bapak Ibu sudah memiliki acuan-acuan seperti ini biar koperasi Bapak Ibu memiliki konsepsi yang jelas untuk menatap tahun buku 2023. Nah, ya kan? Harus tahu dan harus memahami konsep ini. Dan saya lihat beberapa kali saya ke lapangan, banyak koperasi-koperasi masyarakat yang notabene belum memiliki skill dalam rencana anggaran ini perlu dilatih, Pak. Perlu dibiasakan berkaitan dengan angka-angka. Karena kita tidak bisa membangun suatu tangga tanpa diawali dari tangga pertama. Nah, logikanya kayak gitu. Jadi Bapak untuk bisa membangun menganalisa tren akan dilihat dari tren dari awal, tren acuannya. Nah, itu. Jadi kalau memang bisa belajar, dilatih, ikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kota ataupun lembaga dinas ataupun lembaga-lembaga yang lain. Insya Allah akan memudahkan kita membangun suatu aturan-aturan acuan membangun koperasi kita. Oke. Nah, ini kalau berbicara penempatan dana misalnya, dana produktif berapa, dana untuk pinjaman konsumtif berapa, pinjaman pendidikan dan pinjaman lain-lainnya. Kita tahu aturan-aturan ini. Kita tahu memprediksikan jumlah pinjaman produktifnya berapa, misalnya tahun sekarang 50 juta, konsumtifnya ada 20 juta, pinjaman pendidikannya ada 20 juta, pinjaman lainnya ada 10 juta. Nah, dari rencana itu realisasinya berapa? Oh, ternyata lebih banyak di pinjaman pendidikan. Oh, berarti anggota membutuhkan pinjaman pendidikan. Nah, nantinya akan menjadi evaluasi kita di tahun 2000 selanjutnya. 2023, maupun 2024, dan seterusnya. Nah, dari pinjaman-pinjaman ini, misalnya, kita akan tahu jumlah dan kebutuhan anggota dari realisasi ini, berapa kebutuhan anggota totalnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau berbicara anggaran, kita lihat ada 3 jenis anggaran berdasarkan waktu, ada berdasarkan sifat fleksibilitasnya, dan juga atas keperluan dari suatu anggaran tersebut. Kalau berbicara jangka waktu, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, jangka pendek biasanya di bawah 1 tahun. Jangka menengah antara 1 sampai 3 tahun. Jangka panjang misalnya dari 3 sampai seterusnya. Berdasarkan sifat fleksibilitasnya, apakah anggaran tetap, apakah anggaran continuous budget yang berubah-ubah. Kalau berdasarkan jenis keperluannya, apakah untuk anggaran operasional ataupun kas. Nah, dari sini kita akan menentukan sumber pendanaannya dari mana. Oke, nah, analisis program kerja dan arah PBK. Kalau kita berbicara kualitatif, berarti pencapaian penghimpunan dana banyak disebabkan apa? Apakah kepercayaan dari anggota, apakah produk fundingnya memiliki benefit yang lebih, ataupun lebih murah, ataupun lebih baik dibanding LKM pesaing, dan sebagainya. Lalu pencapaian target pinjaman disebabkan apa? Faktornya, apakah mungkin tinggi, penawarannya lebih mahal, lebih murah, atau faktor lain. Kan? Dari sisi kualitatifnya. Kalau dari sisi kuantitatifnya juga kita harus memiliki analisa kondisi-kondisi rasio, lalu analisa keuangannya, dan seterusnya. Oke, saya lewatkan. Nah, maka dibutuhkan di sini alat. Apa alatnya? Raca,
laporan hasil usaha, laporan sumber dan penggunaan dana. Metodenya horizontal, vertikal. Analisanya bisa menggunakan analisa perbandingan, analisa common size, analisa rasio, dan analisa yang lainnya. Nah, ini sebuah alat. Kalau berbicara manual, Bapak Ibu sekalian, ini sangat kompleks, sangat rigid, dan sangat membuang waktu kalau saya bilang. Kalau kita nggak memiliki sistem, kita nggak memiliki core system dalam pencatatan keuangan, saya rasa tumpukan buku kertas itu akan terbuang sia-sia. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki sistem, sudah memiliki core system dalam sebuah laporan keuangan, itu sangat mudah dan sangat membantu. Ibu Bapak nggak usah pindah lembar-lembar, itu satu klik sudah beres semua. Tinggal kita berbicara langsung analisanya saja. Kita langsung bisa menginterpretasikannya. Ya, kita nggak usah ribet selisih udah langsung bisa kedetek dengan mudah ketika kita sudah ada sistem mekanismenya. Makanya saat ini sebuah tuntutan koperasi digital sangat dibutuhkan. Ya, tuntutan koperasi yang belum memiliki core system, saya sarankan harus segera memiliki. Untuk apa? Untuk membangun koperasi kita lebih baik, untuk membangun koperasi kita berdaya saing, untuk membangun koperasi kita koperasi sehat. Ya, nggak peduli asetnya berapa. Pak, saya asetnya baru 50 juta, saya aset baru 100 juta. Nggak peduli, Pak. Tetap harus membangun sistem. Ketika sistem sudah ada, ingat, SDM-nya harus disiapkan. Sistem ya hanya sebuah alat tool, tanpa dimotori ataupun tanpa dioperasionalkan oleh SDM yang tepat juga hanya sebuah kesia-siaan. Jadi dua hal ini yang sangat perlu saya pikir seperti itu. Oke. Nah, ini analisanya agak panjang sebenarnya ini untuk uji kompetensi. Biasanya pelatihannya ini sekitar 3 jam pelajaran ya, 3 materi untuk membangun pemahaman di RAPBK. Tapi hal ini saya padatkan aja biar kita memenuhi waktu obrolan kita saja. Kalau memang nanti ada hal yang belum paham ataupun perlu penjelasan lebih jauh, Bapak Ibu bisa japri ataupun sharing di tempat ataupun di sesi yang lainnya. Ini analisa common size ya. Lalu analisa tren. Nah, biasanya analisa tren yang biasa digunakan untuk bisa membangun kapasitas sebuah lembaga keuangan ataupun sebuah perusahaan. Analisa ini kan kita membangun dari sisi tahun perbandingan dengan tahun-tahun selanjutnya. Misalnya, kita melihat tren di tahun 2020 sampai 2023 misalnya. Nah, trennya naik atau turun. Kan kita bisa mengacu kepada kenaikan-kenaikan ataupun penurunan dari tren itu. Kalaupun memang ada kenaikan, kenapa? Kita harus mampu menginterpretasikannya. Walaupun ada penurunan, kenapa? Nah, dari data itu, kita bisa mengambil keputusan yang kemungkinan akan bisa mengantisipasi kalau memang seandainya itu tren buruk. Kalau memang itu trennya naik, ya, kita bisa mengambil kesempatan untuk bisa lebih lagi. Nah, itu kan sebuah analisa. Maka tren itu sangat diperlukan untuk bisa menentukan langkah dan kebijakan yang akan kita bangun, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari analisa tren itu mengacu dari mana ya? Laporan keuangan, ya. Laporan keuangan sebagai landasannya. Tadi yang kita bahas itu alatnya ya. Neracanya, laporan laba ruginya, laporan perubahan modalnya, laporan arus kasnya. Itu semua menjadi hal yang penting dan sangat urgent. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang menyusun laporan hanya ketika mau RAT. Nah, itu kan yang biasanya agak, kalau saya bilang, agak kompleks atau agak ruwet lah. Biasanya seperti yang sering saya temui dari teman-teman koperasi kita yang memang belum memiliki sebuah core system. Coba bayangkan Bapak Ibu, menyusun laporan keuangan dari awal tahun sampai akhir tahun hanya dikerjakan dalam 1 minggu. Itu saya yakin sekali akan banyak terjadi selisih, ataupun kalaupun terjadi tidak selisih pun pemaksaan lah asumsinya seperti itu. Jadi biar tidak terjadi seperti itu, perlu dilakukan sistematika pencatatan harian, mingguan, bulanan. Ketika bulanan harus di closing bulan Januari selesai sekian, Februari juga sama,
Maret hingga sampai Desember itu harus jelas. Maka sangat dibutuhkan sebuah mekanisme pencatatan yang baik dan rapi. Oke. Nah, ini analisis sumber dan penggunaan dana. Ya, keterangan kalau aktiva, kalau sumbernya itu berkurang, maka penggunaannya plus. Ya, maksud sumber itu berkurang itu maksudnya apa? Ketika dana itu hadir, maka posisinya mengurangi. Tapi kalau penggunaannya itu bagus. Jadi kalau aktiva itu misalnya kas digunakan, maka penggunaannya itu dikatakan positif. Tapi kalau kewajiban, kalau sumbernya itu dana masuk, maka itu baik. Tapi penggunaannya minus antara debit dan kredit. Jadi kalau aktiva, kalau dana masuk itu di kas dan debitnya keluar, ya. Tapi kalau kewajiban sebaliknya. Nah, inilah yang menjadi analisis penggunaan dananya. Apakah untuk aktiva baik ataupun untuk kewajiban baik atau buruk dan sebagainya. Nah, ini analisa modal kerja, ya. Salah satu dalam analisanya. Yang maksud dengan modal kerja itu adalah selisih antara lancar terhadap kewajiban lancar. Ini salah satu rasionya, ya. Jadi kita mampu mengukur analisa modal kerjanya seperti apa dari aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Jadi dari kewajiban lancar itu mampu menutup aktiva lancar berapa persen. Dan ini akan menyebabkan kita mampu menganalisa penggunaan modal kerja, kelebihannya dan kekurangannya. Oke, ini perubahan hasil usaha kotor. Saya tidak detail menjelaskannya, tapi teknik analisa laporan keuangan ini mengetahui sebab-sebab perubahan hasil usaha dan dari periode ke periode yang lain, atau perubahan hasil usaha dari satu periode dengan hasil usaha yang dibudgetkan untuk periode selanjutnya. Jadi kita menggambarkan apa sih penyebab dari perubahan hasil yang sudah direncanakan dari periode ke periode. Ya, tujuannya untuk apa? Mengetahui hasil usaha kotor baik yang perusahaan menguntungkan ataupun tidak menguntungkan, sehingga kita tahu betul kekurangan dan kelebihan dari aktivitas kita. Oke, nah ini ruang lingkupnya untuk program kerja. Apa sih yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas di bidang organisasi dan manajemen? Ya, apa yang perlu dilakukan? Perubahan struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP, survei calon anggota dan kepuasan pengguna jasa koperasi itu ada di bidang manajemen, ya. Dan rencana kerja ini mengacu kepada keinginan untuk pencapaian di tahun selanjutnya. Bagaimana sih kita mengukur tahun 2023 berdasarkan tahun 2022? Begitu juga di bidang pengembangan usaha. Ya, apa yang perlu kita lihat tentang usaha? Ya, penghimpunan dana, penyaluran dana, pemantapan usaha baru, keputusan investasi, bisnis plan, pembukaan usaha baru, dan seterusnya. Jadi usaha yang ada itu sumbernya dari mana, penggunanya untuk apa, ataupun yang ada dikembangkan dalam bentuk usaha yang lain atau apapun itu. Lalu bidang permodalan keuangan. Apa aspeknya? Perubahan pemantapan, penyajian laporan keuangan, sumber dan penggunaan modal, dan seterusnya. Nah, bidang sarana prasarana itu bidang yang dimana semua yang ada untuk membangun organisasi manajemen, bidang pengembangan usaha dan permodalan keuangan itu bisa membangun dan juga membantu aktivitas di koperasi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, nah ini misalnya rencana kerja pengawas. Apa sih rencana dari pengawasan itu? Dan kadang ini saya agak sedikit soroti, Pak, ya. Koperasi kita itu kepengawasannya agak kurang, ya. Makanya di rancangan undang-undang yang baru terkait dengan koperasi ini, isunya kan koperasi akan diawasi oleh OJK. Nah, ini menjadi dilema bagi teman-teman koperasi. Karena kepengawasan di koperasi sangat kurang, perlu ada pemantapan di pengawasan. Pengawasan dari sisi organisasi dan manajemennya, pengawasan di bidang usahanya, pengawasan permodalan keuangannya,
pengawasan dan sarana prasarana yang sangat dan perlu sekali bagi teman-teman pengawas koperasi memahami. Karena ya saya bilang tadi Pak, Bu, banyak di antara pengawas yang tidak tahu job desk-nya, apa yang diawasi, apa yang perlu disesuaikan dengan rencana anggarannya. Karena kalau pengawasnya tidak paham apa yang diawasi, akan menjadi sebuah dilema. Fungsi kepengawasan itu akan menjadi tidak berfungsi bagaimana mestinya. Dan akhirnya apa? Akhirnya koperasi kita itu sama hal yang terjadi di koperasi-koperasi yang saat ini bermasalah karena pengawasannya kurang. Seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau berbicara masalah-masalah RAPBK. Tapi pada hakikatnya adalah saya berbicara kepada tadi rencana anggarannya Pak Ibu sekalian. Ya. Rencana anggaran, kalau secara saya rincikan, rencana anggaran itu berbicara dari rencana kerja. Dari rencana kerja akan menghasilkan menghasilkan keuntungan berapa. Dari keuntungan akan dikurangi biaya yang harus keluar. Dari biaya keluar itulah yang akan kita dapatkan dalam bentuk SHU. Jadi rencana-rencana akan kita dapatkan untuk di tahun selanjutnya tergantung dari pencapaian kita di tahun sebelumnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Memang agak kompleks karena ini berbicara rigid, ya yang saya bilang tadi, untuk kita menggambarkan sebuah rencana anggaran biasanya 3 jam, tapi saya padatkan untuk memahamkan secara singkat saja. Itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Pak Armen mungkin cukup, ada yang disampaikan dari teman-teman, dipersilahkan. Wah, menarik sekali nih paparan dari Pak Tiar tadi. Pasti Bapak dan Ibu sudah lebih terbuka lagi nih mengenai apa sih itu perencanaan anggaran dan pentingnya sistem yang baik yang dapat membantu Bapak Ibu untuk mewujudkannya. Nah, berikutnya kita akan bicara nih mengenai tools atau alatnya yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun RA dan RAPBK menjadi lebih mudah dan maksimal. Mari kita langsung saja dengar pemaparan tentang kota dari Bapak Armen. Sebelumnya mengenai materinya Bapak Tiar tadi, apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat kita Bu ya, Bapak yang di bawah. Nanti setelah sesinya Pak Armen, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nah, silakan Bapak Armen, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali bisa bertemu Bapak dan Ibu semua di awal tahun ini ya. Tadi kita sudah sama-sama belajar dari Pak Tiar. Luar biasa. Bapak Ibu, saya sebelumnya adalah hanya seorang praktisi IT, jadi saya tidak terlalu mengerti tentang koperasi. Jadi saya ikut belajar banyak pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Tiar atas ilmunya. Nah, sesuai yang tadi dijelaskan Pak Tiar, bahwa dalam rangka penyusunan anggaran belanja koperasi, tentu dibutuhkan sebuah tools. Nah, jadi saya akan bicara tools-nya. Jadi, kota itu adalah tools bagi Bapak dan Ibu untuk membantu koperasi dalam penyusunan anggaran ini. Tentu dalam penyusunan anggaran yang agar itu bisa lebih tepat, lebih akurat, diperlukan background atau pengetahuan atau data-data angka-angka tentang koperasi, gitu ya. Nah, di kota ini Bapak Ibu kita bisa memenuhi itu. Karena di kota ada laporan-laporan. Kota ini core-nya adalah accounting sistem ya. Jadi dari accounting sistem kota itu akan di-generate laporan-laporan tadi, ada neraca, ada perhitungan hasil usaha gitu ya, sebagai dasar Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran tentu harus melihat data-data koperasi yang berkesinambungan gitu ya. Nah, bagi koperasi yang sudah pakai kota mungkin sudah merasakan bahwa tadi yang banyak sekali sudah dijelaskan Pak Tiar,
semuanya bisa terlihat langsung gitu ya. Data-data keuangan tidak perlu ditunggu sampai akhir tahun untuk dapat memantaunya, dari kota bisa dilihat itu semua gitu ya. Kemudian ada dari mobile aplikasi backend kota juga ada vital sign, tanda-tanda kesehatan koperasi yang bisa dilihat dari situ gitu ya. Dan kota terus berkembang untuk memenuhi itu semua Bapak Ibu. Nah, saya akan cerita banyak tentang kota di sesi ini. Mungkin ada beberapa koperasi yang sudah pakai kota, sudah sangat mengenal aplikasi kota, tapi banyak juga Bapak Ibu yang baru mungkin mendengar kota hari ini. Jadi saya akan menjelaskan secara sepintas gitu ya tentang kota. Nanti akan kita saksikan sama-sama, kami akan show baik itu back-end-nya maupun mobile-nya. Mungkin waktunya juga tidak cukup untuk bisa kami demokan. Kalau Bapak Ibu perlu demo, nanti silahkan menghubungi kami. Kami akan buat sesi khusus bersama Bapak Ibu untuk bisa melakukan pembahasan lebih detail tentang kota dan melakukan demo. Baik Bapak Ibu, jadi aplikasi kota ini adalah aplikasi untuk sebagai solusi untuk digitalisasi koperasi Indonesia. Kenapa saya sebut koperasi Indonesia? Karena koperasi Indonesia itu unik dan aplikasi ini dibangun Bapak Ibu berdasarkan compliance atau berdasarkan marwahnya koperasi Indonesia. Jadi aplikasi ini dibangun berasal atau bermula dari diskusi kami dengan seorang pakar koperasi Indonesia. Jadi waktu itu beliau kenal saya sebagai orang IT. Jadi beliau bilang supaya saya untuk mulai jadi orang IT ini harus bisa membantu koperasi, karena koperasi saat ini di era digitalisasi sekarang banyak sekali koperasi yang kalah bersaing. Nah, gimana caranya dari kami gitu ya untuk bisa memberikan solusi terbaik bagi koperasi Indonesia. Nah, Bapak Ibu, singkat kata, setelah kami berdiskusi, jadi kami memutuskan untuk bisa membantu koperasi dimulai dari koperasi simpan pinjam. Jadi kalau dilihat core dari aplikasi kota ini adalah untuk sebagai solusi untuk koperasi simpan pinjam. Tapi dalam perkembangannya saat ini kami sudah bisa mensupport juga koperasi serba usaha. Nah, kita lihat Bapak Ibu saat ini kita semua sudah masuk ke era digitalisasi yang sangat masif. Waktu kami mulai menginisiasi untuk membangun aplikasi ini dimulai dari tahun 2018, saat itu saja kita semua sudah merasakan era digitalisasi itu sangat masif. Sekarang kita sekarang tahun 2023, artinya kita sudah 5 tahun di depan dan ini sudah semakin canggih dan semakin masif. Kedepannya luar biasa akan lebih canggih dan masif lagi. Kita sudah kenal, sudah dengar yang namanya metaverse, yang namanya blockchain. Hal-hal seperti itu sudah siap nanti akan masuk ke kehidupan kita, dan tentu koperasi sebagai sebuah organisasi harus bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan itu, gitu ya. Nah, jadi aplikasi kota ini kami bangun untuk koperasi bisa bersaing di era digitalisasi ini. Ini adalah sebagai tools agar koperasi tidak kalah, supaya koperasi bisa masuk ke era digitalisasi ini. Aplikasi kota dibuat untuk membuat koperasi menjadi entitas digital yang bisa masuk ke ekosistem digital. Nah, sebagai tools tadi yang membantu Bapak Ibu untuk membuat anggaran tadi, tentu tadi Pak Tiar berulang kali menyebut dibutuhkan sebuah sistem, dibutuhkan sebuah core system. Nah, saya tambahkan saat ini Bapak Ibu, karena kita sudah menghadapi era digitalisasi yang saya sebut-sebut ini semakin canggih, dibutuhkan sebuah sistem yang tidak hanya mendigitalkan catatan keuangan, tapi lebih dari itu sebuah sistem yang mendigitalkan semuanya transaksi anggotanya, karena kita sudah akan masuk ke era di mana kita akan berhadapan dengan situasi cashless gitu ya. Kedepannya kita semua akan menghadapi cashless society. Nah, tentu koperasi harus bisa masuk ke sana. Dan bicara tentang itu, dengan aplikasi kota ini, koperasi bukan hanya akan mengurusi atau menjalankan bisnis as usual-nya koperasi, tapi dengan aplikasi kota ini,
koperasi bisa masuk ke bisnis yang lebih luas. Karena bisnis nanti akan berkembang demikian pesat, kedepannya kita akan menghadapi situasi di mana tidak ada batasan terhadap bisnis. Bisnis sudah nggak ada no boundaries ya, tidak ada batasan. Suatu organisasi bisa melakukan bisnis apa saja didukung dengan teknologinya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi kami bangun sistem kota ini dengan 3 modul, gitu ya. Tia, tolong di-share presentasinya. Nah, jadi kami mulai dari aplikasi simpan pinjam, jadi aplikasi untuk mendukung simpan pinjam. Kenapa mulai dari situ? Karena yang namanya koperasi simpan pinjam itu atau bisnis simpan pinjam itu adalah basic bisnisnya koperasi. Harusnya koperasi memulai bisnis dari mengumpulkan uang anggotanya dan meminjamkan kepada yang membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara yang namanya digitalisasi, tidak cukup, tadi saya sudah sebut, tidak cukup hanya pencatatan keuangannya saja, tidak cukup hanya pencatatan laporan keuangannya saja, tapi kedepannya digitalisasi yang sebenar-benarnya itu terletak pada transaksinya. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk ke era yang kita sebut industri 4.0 yang titik beratnya di community 4.0. Jadi yang pegang komunitas itu Bapak Ibu yang memegang peranan di masa yang akan datang. Jadi titik beratnya sekarang ke community, koperasi itu yang punya komunitasnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tadi Pak Tia juga sudah singgung, koperasi itu seksi Bapak Ibu, gitu ya. Kalau di era sekarang ini kita sudah lihat banyak sekali negara tetangga kita, terutama yang terdekat itu, ingin masuk bisnis ke Indonesia. Jadi, karena digitalisasi itu terletak pada transaksinya, artinya komunitas ini menjadi suatu hal yang penting. Kita sudah lihat sekarang cara pemasaran baru, kalau kita lihat melalui Instagram, yang namanya influencer itu, mereka punya komunitasnya. Jadi, produk itu di-endorse di influencer dan akan terjadi pembelian dari para followernya lah, kira-kira seperti itu. Nah, koperasi itu punya komunitasnya Bapak Ibu. Jadi koperasi ini di era digitalisasi akan sangat seksi. Untuk itu, makanya koperasi harus mampu beradaptasi menggunakan teknologi yang ada untuk masuk ke era digitalisasi ini. Nah, tadi saya sebut bahwa kami membangun aplikasi ini berbasiskan dari pembicaraan dengan pakar koperasi tadi. Nah, beliau waktu itu mengatakan bahwa 3 hal yang harus ada saat kita membangun sistem untuk koperasi. Yang pertama adalah harus murah, yang kedua harus mudah, yang ketiga harus aman. Nah, hal ini kami penuhi dengan aplikasi kota ini, kami buat solusi ini murah, solusi ini mudah, dan solusi ini aman. Kenapa bisa murah? Karena aplikasi ini kami bangun berbasiskan cloud. Jadi infrastrukturnya cukup kami yang bangun, koperasi hanya tinggal pakai dengan mekanisme sewa. Kemudian aplikasi ini kami buat untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasinya untuk melakukan transaksi. Kami buat aplikasi mobile-nya Bapak Ibu. Nah, ini saya perlu jelaskan sedikit bahwa aplikasi mobile ini adalah sebagai sarana bagi anggota untuk mengakses dananya. Jadi waktu kami membangun aplikasi ini, dimulai dari koperasi simpan pinjam, ternyata ada masalah. Koperasi simpan pinjam di Indonesia banyak sekali koperasi simpan pinjam yang ternyata tidak jalan, dan kalau menjadi masalah adalah anggotanya tidak menyimpan di koperasi. Koperasi simpan pinjam hanya menjadi koperasi pinjam, insya Allah simpan, gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ternyata kami menggunakan kami analisa kenapa anggota koperasi di Indonesia tidak menyimpan di koperasinya. Ada suatu survei yang dilakukan Kemenkop tahun 2018 menjadi basis analisa kami. Nah, survei ini menarik, ditanyakan kepada anggota koperasi apa yang harus ada di koperasi supaya Anda bersedia menabung di koperasi. Jawaban mereka ternyata 95% lebih menyatakan kalau koperasi punya ATM, saya bersedia menabung di koperasi. Nah, jadi sebenarnya anggota koperasi itu akan sangat bersedia menabung di koperasinya jika mereka bisa mengakses dananya kapanpun, dimanapun, secara real time.
bisa cek saldonya, bisa tarik tunai, bisa transfer, bisa beli ini itu, bisa bayar ini itu. Nah, jadi kami bangun aplikasi Kota ini, kami bangun aplikasi mobilenya supaya anggota koperasi bisa melakukan itu semua. Anggota koperasi menabung di koperasinya, dananya bisa ditarik tunai saat ini di seluruh ATM Bank BNI di seluruh Indonesia. 18.000 unit mesin ATM Bank BNI menjadi ATM-nya koperasi bagi anggota koperasi untuk menarik tunai tabungannya, gitu ya. Kemudian anggota koperasi menabung di koperasinya bisa ditransfer Bapak Ibu ke bank nasional manapun secara mudah, secara real time, gitu ya. Nah, itu semua sudah bisa kami lakukan. Next ya, dari sini kita akan lihat langsung aja karena waktunya nggak banyak ya. Sebaiknya kita nanti akan lebih lama di interaksi tanya jawab. Saya akan show aplikasi mobilenya Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi mobilenya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa aplikasi ini akan menjadi tools yang sangat baik bagi para pengurus koperasi untuk bisa mendapatkan data-data tentang koperasinya, untuk bisa melakukan operasional koperasinya dengan lebih baik. Jadi di sini kita bisa lihat ada menu laporan di sini. Kemudian mungkin dari atas ya bisa dilihat ada dashboard di awalnya. Nah, jadi begitu buka aplikasi ini akan terlihat ini beberapa informasi koperasi gitu ya. Ada rekening BNI karena untuk penggunaan aplikasi Kota ini koperasi harus membuka pooling account di BNI gitu ya, bisa terlihat di sini. Dan ini laporan. Jadi aplikasi Kota sudah menyediakan tools ini untuk Bapak Ibu. Jadi neraca, laba rugi, PHU semua sudah ada di sini. Jadi ini bisa di print Bapak Ibu, bisa diekspor ke Excel atau ke PDF ya. Kemudian bisa di query informasinya apa yang diperlukan kira-kira gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi modul backend ini Bapak Ibu ini berbasiskan web. Jadi karena berbasiskan web, aplikasi ini sangat mudah digunakan. Tidak perlu dilakukan setup atau instalasi, tidak diperlukan implementasi, tidak diperlukan orang IT untuk bisa menjalankan ini semua. Karena ini berbasiskan web, tinggal buka web browser, ketik domainnya, dan aplikasi ini akan tampil. Apa saja tuh perangkat yang dibutuhkan, Bapak Ibu tinggal bisa pakai perangkat yang sudah ada saat ini, PC atau laptop yang saat ini masih ada dan masih layak digunakan. Selama PC atau laptop itu bisa membuka internet browser, bisa browsing internet gitu ya, pasti bisa menjalankan aplikasi ini. Jadi kami punya koperasi seperti contohnya ada koperasi di Cirebon, koperasi Jamas At-Taqwa. Jadi kami tidak perlu sampai melakukan training di Cirebon gitu ya, cukup dilakukan training via Zoom saja 2 kali, mereka sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Memang kami buat aplikasi ini mudah gitu. Terus aplikasi ini kami buat parameterized Bapak Ibu, karena kami sadar kalau kita bicara tentang bank, jadi kami sebelumnya punya kompetensi membangun sistem perbankan. Nah, kompetensi ini yang kami bawa Bapak Ibu. Sistem perbankan yang biasa kami bangun untuk bank gitu ya, sistem yang biasa kami bangun untuk bank, sekarang kami bawa ke koperasi, kami transformasikan menjadi sistemnya koperasi. Dan tadi saya sudah cerita ada pakar koperasi yang terlibat dalam membangun aplikasi ini. Jadi kami membuat core banking yang biasanya untuk bank itu kami transformasikan menjadi core koperasi gitu, sesuai marwahnya koperasi Indonesia. Nah, aplikasi ini modul-modulnya sudah lengkap, apa saja yang dibutuhkan koperasi sudah ada di sini, terutama pelaporannya, sistem pelaporannya sudah lengkap Bapak Ibu.
dan ini sudah semakin lengkap karena kami banyak bertemu dengan koperasi-koperasi, mulai dari koperasi masyarakat, koperasi karyawan, koperasi produsen, gitu ya. Jadi akhirnya awalnya mungkin aplikasi ini kecil, lama-lama semakin berkembang dengan fitur-fitur yang sudah semakin lengkap saat ini. Aplikasi ini punya modul-modul persis seperti core banking, ada modul simpanan atau tabungan, kemudian ada modul pinjaman, ada modul deposito juga. Dan yang utama ada modul accounting-nya di sini, gitu ya. Kemudian kita lihat ke bawah mungkin dia satu hal yang dibutuhkan koperasi, jadi ada form registrasi anggota. Nah, ini kami bangun Bapak Ibu karena banyak sekali koperasi yang membutuhkan ini. Jadi dengan aplikasi Kota ini, begitu ada anggota yang ingin mendaftar, sudah bisa dilakukan secara online. Jadi pengurus tinggal mengklik di aplikasi backend ini untuk di-copy linknya. Nah, link itu bisa dikirimkan via WhatsApp atau via email ke calon anggota untuk mereka bisa mengisi atau untuk melakukan registrasi. Jadi data-datanya bisa diisi di sini, kemudian data-data itu akan masuk secara otomatis ke backend-nya untuk bisa diverifikasi oleh para pengurusnya. Gitu ya. Kira-kira itu. Selanjutnya kita akan show aplikasi mobile-nya. Jadi aplikasi mobile ini kami buat Bapak Ibu sebagai sarana atau solusi bagi anggota koperasi untuk bisa mengakses dananya. Tadi bahwa kebutuhan anggota koperasi adalah mereka bisa atau mereka ingin untuk bisa mengakses dananya kapanpun dimanapun secara real time. Bapak Ibu, saat ini kita sudah masuk ke suatu era di mana kita menjadi masyarakat baru. Jadi hasil dari ekosistem digital ini menciptakan masyarakat baru yang punya kebutuhan baru. Apa itu kebutuhan baru? Kebutuhan baru kita, jadi saya yakin saya dan Bapak dan Ibu semua punya kebutuhan yang sama, yaitu transaksi digital sehari-hari. Nah, dengan aplikasi Kota ini, Bapak Ibu, transaksi digital sehari-hari kita bisa dipenuhi. Jadi anggota koperasi yang selama ini menabungnya tidak di koperasi, tapi menabungnya di bank. Kenapa? Karena mereka memilih menabung di bank karena dengan begitu mereka punya akses terhadap dananya dan bisa mengakomodasi kebutuhan transaksi digital mereka. Nah, saat ini koperasi dengan menggunakan Kota, koperasi sudah siap memberikan akses itu bagi anggotanya. Jadi anggota tidak perlu lagi menggunakan m-banking-nya, tapi seharusnya menggunakan mobile koperasinya. Ya, silakan di-share aplikasi mobile-nya. Nah, ini kami akan tunjukkan. Jadi bisa dilihat di situ ada ikon Kota ya, kemudian kita klik. Nah, ini tampilan aplikasi mobile Kotanya Bapak Ibu. Teman-teman yang sudah pakai Kota ada koperasi modal teman tadi, kemudian ada koperasi Majapahit Jaya Mandiri. Saya lihat juga ada koperasi Safira yang sudah pakai Kota. Mungkin akan lihat tampilan yang berbeda karena ini adalah versi baru dari aplikasi mobile Kota, Bapak Ibu. Jadi ini sudah lebih tampilannya berubah dibandingkan versi awal, gitu ya, dengan fitur-fitur yang semakin berkembang. Nah, bisa dilihat di atas ini adalah contoh aplikasi mobile untuk koperasi Majapahit Jaya Mandiri. Kebetulan anggotanya Pak Muhammad Kripsianto. Jadi Pak Kripsi ini adalah anggota Koperasi Majapahit Jaya Mandiri. Nah, dari sini terlihat di atas ada logonya, kemudian ada nama koperasinya dan nama anggotanya. Ada tombol hati dan tombol lonceng di atas, gitu ya. Nah, tombol hati ini adalah favorit. Jadi kalau ada transaksi favorit, bisa diklik tombol hati itu akan tampil menu-menu transaksi favorit apa saja yang sudah pernah dilaksanakan, gitu ya. Jadi tidak perlu dimulai dari awal lagi, tinggal klik saja untuk melakukan transaksi berulang, gitu. Nah, kalau tombol lonceng itu adalah notifikasi Bapak Ibu, ini mirip seperti notifikasi yang ada di m-banking.
bisa dilakukan apa dari pengurus untuk memberikan notifikasi apapun ada di sini dari sistem memberikan notifikasi apa seperti contohnya jika simpanan wajibnya sudah jatuh tempo dan harus dibayarkan. Ini ada contohnya di sini Anda memiliki simpanan wajib yang telah melewati jatuh tempo gitu ya. Ini akan ada notifikasinya. Begitupun juga kalau memiliki pinjaman sudah jatuh tempo pinjamannya akan ada notifikasi juga di sini. Kemudian ada notifikasi transaksi dan lain sebagainya. Kita keluar dari sini. Nah, ini kita lihat ada saldo di sana di atas Bapak Ibu ada dua macam ya yang di kotak putih itu. Yang pertama adalah saldo simpanan sukarelanya. Bapak Ibu, aplikasi ini source of fund-nya atau sumber pendanaannya adalah diambil dari tabungan sukarela. Nah, tadi kami sudah kasih lihat back-end-nya. Di back-end itu pengurus bisa mendefinisikan tabungan atau simpanan sukarelanya sampai 10 macam variannya. Jadi mungkin ada koperasi yang punya simpanan sukarelanya itu ada bervariasi. Yang pertama mungkin simpanan sukarela utama, kemudian ada simpanan haji, simpanan umroh, simpanan pendidikan. Itu semua bisa dilakukan, bisa dibuat di aplikasi Kota, gitu ya. Nah, saldonya bisa terlihat di atas. Kemudian ada ceto saldo di sebelah kanan. Itu adalah e-money dari kami, Bapak Ibu. Kami proyeksikan menjadi e-money-nya masyarakat koperasi di Indonesia. Saat ini itu belum aktif ya. Kami harapkan dalam waktu dekat akan segera aktif. Kemudian ada beberapa pilihan menu di situ, ajukan pinjaman, tarik tunai ATM, transfer, dan top up. Jadi kalau kita lihat di ajukan pinjaman ini adalah suatu media atau suatu tools yang diberikan untuk anggota koperasi mengajukan pinjaman tidak perlu datang ke kantor koperasinya. Tapi perlu diingat bahwa pengajuan pinjaman di sini adalah pengajuan dari anggota ke koperasinya, bukan ke kota ya, karena kami bukan pinjol gitu ya. Ini langsung ke koperasinya. Jadi begitu anggota koperasi ingin mengajukan pinjaman, tinggal pilih menu ini, kemudian akan mengisi formulir yang disediakan di situ. Coba dicontohkan, diklik ajukan pinjaman. Nah, ini disclaimer. Nah, diajukan pinjaman ini bisa dilihat ada 3 menu, simulasi pinjaman, kemudian ajukan pinjaman, kemudian status pengajuan pinjaman. Itu coba dilihat formulirnya. Nah, ini formulir pengajuan pinjamannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat, bisa dipilih modul pinjaman di back end juga Bapak Ibu. Pinjaman itu produknya bisa dibuat sampai 10 macam gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa bikin pinjaman untuk pendidikan, pinjaman usaha dan lain-lain, itu bisa di-create di aplikasi back-end Kota tadi. Nah, kemudian anggota tinggal mengisikan ini semua, begitu diminta foto KTP tinggal di-upload, foto KK tinggal di-upload gitu ya, karena ini sudah melalui handphone, tentu ada kameranya, jadi semua itu bisa dilakukan langsung dan begitu di-upload akan diterima oleh pengurus di back-end. Gitu. Silakan tolong ditutup. Nah, ada tarik tunai ATM Bapak Ibu. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saat ini hanya kami aplikasi Kota yang bisa melakukan ini. Tarik tunainya di ATM saat ini di ATM Bank BNI. Kedepannya di seluruh ATM Bank pemerintah ditambah Indomaret dan Alfamart. Jadi bayangkan anggota koperasi menabung di koperasinya, tapi uangnya bisa ditarik di mesin ATM, gitu ya. Nah, ini menjadi suatu fitur yang akan amat sangat bermanfaat bagi koperasi, karena dengan begitu yang selama ini anggotanya, karena kami saat membangun aplikasi ini melakukan wawancara dengan beberapa anggota koperasi. Saat ditanya kenapa mereka tidak menabung di koperasinya, mereka bilang jangankan mau ditarik tunai, jangankan mau ditransfer, untuk tahu saldonya aja susah gitu ya. Nah, dengan aplikasi mobile ini Bapak Ibu, anggota bisa menarik tunai di ATM Bank BNI. Gimana mekanisme tarik tunainya? Ini adalah melalui mekanisme cardless, jadi tanpa menggunakan kartu Bapak Ibu.
Jadi kalau kita lihat sekarang banyak sekali aplikasi m-banking yang sudah mendukung itu. Dan kalau kita lihat di mesin ATM, sudah kita lihat ada menu yang namanya transaksi tanpa kartu. Nah, melalui transaksi tanpa kartu itulah proses tarik tunai ini dilakukan. Jadi aplikasi Kota ini akan mengenerate kode gitu ya. Kode ini akan dibawa dan dimasukkan ke mesin ATM gitu. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian kami lihat ada menu transfer. Kita lihat ada menu transfer di situ ya. Jadi transfer ini bisa dilakukan secara real time online persis seperti menggunakan aplikasi m-banking. Nah, untuk mendemokan ini, saya akan demokan menu transfer ini. Untuk mendemokan ini, saya butuh nomor rekening Bapak Ibu. Silahkan bagi yang ada nomor rekening, kami akan lakukan demo transfer dari rekening Pak Tripsianto di Koperasi Majapahit Jaya Mandiri ke rekening bank Bapak Ibu. Karena yang akan kami perlihatkan adalah transfer ini akan dilakukan secara real time dengan rasa yang sama seperti Bapak Ibu menggunakan m-banking. Gitu. Kami tunggu di chat ya Bapak Ibu ya. Silakan masukkan nomor rekeningnya di fasilitas chat di Zoom ini. Saya lanjutkan dulu ke yang lain. Bapak Ibu akan lihat di bawah ini. Oh, kita lihat ya, kita masuk ke profile dulu. Nah, ini adalah menu profile. Terlihat Bapak Ibu ada nama anggotanya, kemudian ada fotonya di situ. Jadi anggota bisa memasukkan foto mereka untuk bisa tampil di aplikasi ini. Kemudian terlihat saldo-saldonya. Tabungan sukarelanya berapa? Kebetulan Koperasi Majapahit Jaya Mandiri, simpanan sukarela itu dinamakan tabungan sukarela. Namun koperasi Bapak Ibu misalnya ada koperasi masyarakat Danau Toba, mereka menamakan tabungannya Bung Toba gitu ya, akan tampil di situ Bung Tobanya saldonya berapa gitu. Nah, ada virtual account, ini adalah nomor rekening yang Bapak Ibu bisa share kepada klien, kepada teman-teman, sanak saudara kalau mereka ingin mentransfer dana dari bank masuk ke rekening Bapak Ibu di koperasi. Jadi tinggal diberikan nomor virtual account ini. Kemudian ada total saldo simpanan di situ. Nah, total saldo simpanan ini bisa diklik. Silakan diklik, Pak Trip. Nah, ini akan terlihat di dalam saldo simpanan itu ada apa aja simpanan Bapak Ibu di situ. Ada simpanan wajib, jumlahnya berapa, ada simpanan pokok, ada tabungan sukarela, kemudian kalau ada tabungan yang lain juga akan tampil di sini, saldonya bisa terlihat semua. Gitu. Keluar dari sini Pak Krip. Kemudian ada pinjaman, masuk ke profil lagi. Nah, ada menu pinjaman di situ. Pinjamannya kebetulan Pak Krip tidak punya pinjaman di Koperasi Majapahit Jaya Mandiri ya. Kalau ada pinjaman, pinjamannya akan tampil di situ. Dan jumlah pinjamannya juga akan terlihat di situ. Kita ganti, Pak Krip mau ganti ke koperasi ini ya untuk demo ya. Kita ganti ke aplikasi Koperasi ACM. Koperasi ACM adalah koperasi demo kami Bapak Ibu. Jadi kita akan lakukan demo dari mobile aplikasi Koperasi ACM. Ya, tolong di-share. Nah, ini. Nah, ini tampilan tampilan mobile Kota versi pertama. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau dilihat beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi adalah versi terbarunya, ini versi lamanya. Jadi nah, ini kalau kita lihat ada perbedaan, begitu masuk profile, ini di Koperasi ACM, simpanan sukarelanya dinamakan si jempol Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa lihat ada nama si jempol di situ. Nah, kemudian simpanan, terlihat si jempolnya berapa di situ, kemudian ada pinjaman, nah pinjamannya bisa dilihat seperti ini, daftar pinjamannya, kalau pinjamannya tidak hanya satu, semuanya akan tampil di sini, mana yang aktif gitu ya.
terlihat semua. Itu ada yang masih disurvei pinjamannya, ada yang ditolak, semuanya akan terlihat di sini Bapak Ibu. Dan aplikasi Kota Mobile ini menjadi sarana yang ampuh bagi Bapak Ibu untuk bisa, biasanya kesulitan pengurus adalah, atau pengelola koperasi adalah, saat pinjaman, pembayaran pinjaman atau pembayaran simpanan wajib sudah jatuh tempo. Caranya gimana gitu ya? Untuk bisa memberitahukan kepada para anggotanya untuk bisa mengingatkan. Nah, aplikasi Kota Mobile ini akan otomatis setiap tanggal 10 kalau nggak salah, setiap tanggal 10 aplikasi ini akan memberikan notifikasi apabila simpanan wajibnya belum dibayarkan atau simpanan atau pinjamannya belum, cicilannya belum dibayarkan, aplikasi ini akan memberikan notifikasi baik itu sebelum jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Gitu ya. Kita lanjut. Apakah sudah ada nomor rekening untuk kita bisa lakukan demo transfernya? Belum ada? Kita lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, itu kalau kita lihat di area putih di situ itu ada menu-menu PPOB. Nah, ini ada menu-menu PPOB di sini, ada bayar pinjaman, ada pulsa, ada PLN, ada e-money, angsuran kredit, pembayaran pembelian, kartu perdana, dan lain-lain. Nah, ini adalah menu-menu PPOB Bapak Ibu. Kami punya sekitar 150 biller yang akan dimasukkan di sini. Jadi apapun kebutuhan anggota koperasi yang bisa dibayarkan melalui M-Banking selama ini akan bisa dibayarkan melalui ini, gitu ya, melalui aplikasi Kota Mobile ini. Yang pertama pembayaran. Pembayaran ini bisa dilakukan untuk membayar kalau anggota koperasi punya misalnya cicilan motor, ada kredit rumah, kredit furniture, kredit komputer dan lain sebagainya elektronik, itu bisa dibayarkan melalui aplikasi ini. Misalnya ada yang punya cicilan handphone gitu ya, melalui leasing bisa dibayarkan di sini. Kemudian ada pembelian pulsa, paket data, PLN, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, saya akan perlihatkan bahwa harga yang kami berikan di sini semuanya adalah harga agent. Jadi harga ini lebih murah dibandingkan harga pasar. Kenapa? Karena ini untuk anggota koperasi. Jadi kami ingin anggota koperasi bersedia berpindah dari M-Banking, pindah ke M-Koperasinya ini. Salah satu yang membuat mereka tertarik untuk pindah tentu adalah faktor harga. Nah, kita lihat kalau kita masuk ke pulsa. Nah, kalau kita masuk ke pulsa Telkomsel, kita lihat harga Telkomsel 15.000 atau 20.000 lah ya. 20.000 hanya Rp20.535. Padahal kalau dicek di BCA gitu, di M-Banking gitu ya, kalau kita cek di M-Banking itu akan kena biaya admin. Dan yang paling murah biaya adminnya sekitar 2.500. Jadi harga Telkomsel 20.000 ini akan menjadi 22.500 karena ditambahkan biaya admin. Kalau di tempat-tempat lain itu di M-Banking yang lain gitu ya, di beberapa bank yang lain itu ada yang sampai 3.000 bahkan 4.000, 3.500 bahkan sampai 4.000. Nah, di aplikasi Kota gitu ya, pulsa ini lebih murah gitu. Jadi kalau luar biasa sekali ya Pak Armen ya. Memang benar-benar nih bila tadi Bapak dan Ibu mendengarkan pemaparan Bapak Armen, sudah jelas nih Kota ini sangat dapat membantu dan mempermudah pengelolaan keuangan koperasi Bapak dan Ibu, juga memberikan benefit tambahan untuk para anggotanya dengan menggunakan Kota Mobile. Bapak Ibu setuju ya? Baik Pak Armen dan Pak Tiar, ini karena waktunya sudah mepet, kita masuk saja ya ke dalam sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya bacakan
untuk Pak Tiar, penggalangan dana untuk menambah modal dalam bentuk simpanan sukarela, bisakah dimasukkan sebagai simpanan saham? Atau untuk biaya tenaga kerja, apakah ada acuannya, misalnya berapa persen dari total pengeluaran? Silakan Pak Tiar. Baik, Mbak Reni dan Parmen, izin ya Pak ya. Oke, tadi Pak Markus luar biasa ya, menyimak sekali dari pemaparan yang saya sampaikan terkait dengan perencanaan dalam proses penggalangan dana di sebuah koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Apakah bisa simpanan sukarela itu dijadikan sebagai simpanan saham? Sebenarnya kalau kita lihat runtutan di sebuah neraca ataupun posisi laporan keuangan, simpanan sukarela itu masuk kepada dana pihak ketiga, yang dimana dana pihak ketiga itu secara kulturnya itu sebagai dana yang sifatnya jangka pendek. Sedangkan saham seperti yang kita ketahui adalah sebagai simpanan untuk permodalan. Jadi untuk simpanan sukarela, saya sarankan sih tetap ada di kewajiban jangka pendek ya, istilahnya dana panas ya, karena simpanan sukarela itu secara sifatnya boleh diambil kapan saja. Sedangkan simpanan saham ataupun bahasa penyertaan dalam sebuah koperasi itu ada di modal, di equity. Karena koperasi sifatnya keanggotaan, jadi saham itu agak kurang umum lah ya. Biasanya kalau biasa yang saya temui di beberapa koperasi itu ada masuk ke modal penyertaan atau simpanan pokok atau simpanan wajib untuk di equity. Jadi posisi simpanan sukarela itu ada di posisi simpanan yang equity jangka pendek. Liability jangka pendek ataupun kewajiban jangka pendek. Sedangkan simpanan saham ataupun dengan bahasa koperasi itu di simpanan wajib, simpanan pokok dan modal penyertaan itu ada di equity seperti itu. Itu ya Pak Markus ya. Pak Markus on stay di Zoom-nya. Ya, Pak. Oke. Segitu tuh Pak ya. Bisa tambah lagi Pak. Kalau boleh, ingin tadi untuk menambah modal, tapi kalau modal penyertaan asumsinya kan biasanya orang mikirnya gede gitu kan. Tapi Gimana? kalau misalnya anggota Kalau misalnya anggota pengen setor modal untuk modal penyertaan lah, tapi jumlahnya kecil itu bisa di-create Pak ini. Bisa ya? Pak. Yang nggak bisa upgrade lagi itu simpanan pokok, karena simpanan pokok itu harus sama satu, nggak fleksibel lah. Simpanan wajib sebenarnya bisa sih Pak. Di simpanan wajib itu kan perhitungannya boleh berbeda dari yang lain. Misalnya ada anggota Pak Markus yang notabene kelebihan dana, misalnya dia simpanan wajib yang ditetapkan minimum 200.000 misalnya, dia simpanan wajibnya setiap bulannya 2 juta misalnya, boleh aja silahkan gitu ya Pak ya. Terus biaya tenaga kerja. Nah, terkait dengan tenaga kerja, sebenarnya acuan perhitungannya tidak ada acuan pokok Pak, tapi biasanya dalam manajemen itu kalau yang saya lakukan dan beberapa teman-teman itu mengacu kepada kalau di efisiensi, di rasio efisiensi itu ada perhitungan 40% dari biaya dari pendapatan. Jadi pendapatan misalnya 1 miliar. Atau hal yang dibolehkan untuk biaya tenaga kerja itu biasanya tidak lebih dari 40%, Pak. Itu bisa efektif. 40% dari pendapatan ya? Dari pendapatan. Okay. Ada yang menghitung seperti itu, ada juga yang menghitung dari pembiayaan. Biasanya kalau dari pembiayaan itu sifatnya dari pencapaian yang dilakukan oleh si tenaga kerja tersebut. Misalnya target pembiayaan suatu koperasi simpan pinjam misalnya 5 miliar. Nah, dari 5 miliar itu dia mendapatkan fee 5%. Nah, itulah disebut dengan dari gaji ataupun pendapatan dia. Jadi 5% dari 5 miliar sekitar 250 juta. Ada yang menggunakan seperti itu. Itu tergantung kenyamanan ataupun mekanisme manajemen di koperasi Pak Markus aja. Seperti itu Pak biasanya. Oke, makasih Pak. Siap Pak Markus. Mic-nya belum dibuka Mbak Penny.
Ya baik nih Pak Tiar, nih ada pertanyaan kedua Ah, dari Bu Novi Premianti. Tadi dibilang Bapak bilang ada buat koperasi yang baru berdiri harus ada acuan-acuan perencanaan. Nah, itu maksudnya bagaimana ya Pak perencanaannya? Terima Oke, kasih. Mbak Novi ya, dari Cirebon ya kalau nggak salah ya. On stay Mbak Novi. Halo. Iya, halo. Oke, Mbak Novi ya, di Cirebon ya kalau nggak salah ya. Di Pontianak. Oh, Pontianak. Oke, Kalimantan Barat ya. Salam Kalimantan Iya. Barat. Oke, jadi untuk acuan koperasi yang baru sebenarnya ya acuan ya undang-undang itu sendiri. Tapi yang maksud saya tadi acuan itu adalah ya tadi rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Jadi acuannya kita nggak bisa lepas dari perencanaan kita sendiri. Oke, jelas ya. Jadi kita sebagai koperasi baru yang saya bilang adalah minimum tahu apa yang akan kita lakukan bisnisnya. Nah, itu penting. Jangan sampai koperasi baru itu membangun koperasi hanya berdasarkan semangatnya aja, tanpa ada proses bisnis yang jelas. Dan itulah yang menyebabkan koperasi yang di masyarakat itu sering ada dan tiada. Jadi adanya ada tapi nggak ada aktivitas bisnisnya, sehingga giroh ataupun semangat untuk membangun koperasinya nggak ada. Ditambah juga SDM-nya yang masih belum menguasai mekanisme manajemen sebuah koperasi. Akhirnya koperasinya banyak tapi yang melakukan RAT hanya sebagian. Nah, itu yang sering terjadi di beberapa dinas di daerah-daerah kayak gitu Mbak Novi. Jadi acuannya itu. Jadi buat acuan perencanaan di mana dari koperasi itu mau kemana, dengan target berapa, terus juga pendanaannya dari mana, sasarannya kemana, dan seterusnya dilakukan operasional seperti apa. Nah, acuan secara globalnya tetap kita mengacu pada undang-undang perkoperasian, Permenkop, dan juga aturan-aturan yang lain. Seperti itu. Oke, Mbak Novi? Oke. Oke, sukses ya dengan koperasinya. Iya, terima kasih. Siap, sama-sama. Pak Tiar, satu lagi nih yang terakhir. Untuk dari Bapak Burtono, pertanyaannya adalah kalau untuk SHU, sebentar ya Pak. Enggak Pak, kalau untuk SHU untuk koperasi sebaiknya diprioritaskan untuk alokasi apa saja? Oke. SHU, alokasi SHU sebenarnya acuannya dari rapat anggota. Rapat anggota mau kemana, di apa harus dibagi berdasarkan porsi apa, itu sesuai dengan keputusan rapat anggota karena pemiliknya si anggota kan. Tetapi pada umumnya kalau saya mengacu kepada pembagian SHU, apabila koperasi itu baru atau istilahnya pendanaannya belum begitu banyak, saran saya, ini hanya sebuah saran ya, saran saya si anggota jangan dulu dibagikan SHU itu jangan dulu diberikan ke anggota, tapi dipupuk aja dulu modalnya, dipupuk hingga dikatakan modal itu cukup untuk aktivitas bisnis yang lebih baik. Misalnya ini kejadian real ya, di salah satu universitas di tempat saya itu ada koperasi. Nah, si koperasi ini selama 5 tahun si anggotanya tidak mengambil SHU-nya. Dalam arti SHU-nya dipupuk kembali kepada simpanan wajib ataupun di simpanan sukarela. Nah, dari dana yang terpupuk itu digunakan untuk pengembangan usaha-usahanya. Sehingga setelah 5 tahun, yang tadinya SHU dibagikan per orang itu cuma dapat 5.000, 10.000, paling besar 50.000, karena disimpan di save dalam bentuk simpanan itu, maka di tahun kelima itu satu orang itu bisa mendapatkan 500.000 sampai 3 juta. Nah, itulah yang disebut dengan mekanisme bisnis kita memupuk modal dulu. Apabila kita nggak dapat sumber pendanaan yang lain, modal itu yang menjadi bagian sumber pendanaan terpenting. Seperti itu. Jadi SHU sebenarnya dibagikan sesuai dengan kebutuhan si koperasi. Apakah mungkin 50% untuk anggota, terus 10% untuk pengurus dan pengelola, lalu untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan sebagainya, itu sesuai dengan kebutuhan. Hakikatnya itu diserahkan kepada anggota
yang diputuskan melalui rapat anggota. Seperti itu. Seperti itu ya, Pak Martono. Oke, cukup. Pak Martono ada di sini. Yang mana ya? Ya Pak Tiar, nih sebenarnya masih banyak nih pertanyaan. Mungkin ada juga bertanya nih kalau ingin informasi lebih lanjut atau ingin memiliki mempunyai materi presentasi tadi, bagaimana nih caranya Pak? Oke, boleh. Nanti biar terkoordinir saya berikan ke admin kota aja ya, nanti biar admin kota yang membagikan. Atau kalau mau langsung catat nomor saya boleh di 08111 206 999. Nanti boleh bertanya terkait dengan perkoperasian, insya Allah selama saya mampu dan tahu akan saya jawab. Seperti itu. Boleh diulang Pak Tiar nomor teleponnya? Oke, boleh di 08111 206 999. Gampang kok itu. Gampang ya. Iya. Dicatat di kolom komen juga nanti Bapak dan Ibu bisa melihatnya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ke Pak Armen nih Pak Armen. Dari Ibu Eni Hanapi. Ibu Eni bilang, bagus banget nih aplikasinya, tapi berarti harus anggota koperasinya harus jadi nasabah Bank BNI dulu ya? Silakan Pak Armen. Oke, terima kasih Bu Eni, pertanyaannya bagus sekali. Jadi aplikasi ini dibuat untuk koperasi, Bu. Jadi untuk koperasi bisa menjalankan bisnisnya. Jadi anggota koperasi menabungnya hanya di koperasinya, bukan menabung di bank. Gitu ya. Jadi dengan aplikasi ini koperasi simpan pinjam benar-benar menjalankan core bisnis simpan pinjamnya. Di mana anggota koperasi tidak lagi menabung di bank tapi menabung di koperasi. Namun demikian meskipun mereka menabungnya hanya di koperasi tapi bisa ditransfer ke perbankan dan bisa ditarik tunai juga di ATM yang saat ini sudah bisa di ATM Bank BNI. Demikian, semoga bisa menjawab. Ya Pak, terima kasih. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Pak Armen dari Bapak Toto Sugiyanto. Untuk pertanyaan pertanyaannya adalah di sini kan materi koperasi yang disampaikan sepertinya untuk koperasi simpan pinjam. Bagaimana jika dengan koperasi konsumen bukan KSP? Apakah aplikasi kota bisa diaplikasikan juga penggunaannya untuk koperasi konsumen? Baik, Pak. Jadi aplikasi kami memang tadi saya sudah jelaskan berangkat dari koperasi simpan pinjam. Gitu ya. Kenapa koperasi simpan pinjam? Karena ini basic bisnisnya, Pak. Jadi kalau kita bicara yang namanya digitalisasi, itu adalah digitalisasi yang sebenar-benarnya adalah di transaksinya. Bukan hanya pencatatan keuangannya saja, bukan hanya pencatatan keanggotaannya saja, tapi juga pencatatan transaksinya. Dan kedepannya kita akan masuk cashless society, makanya yang utama adalah koperasi memegang uang anggotanya dari sekarang. Kedepannya tidak ada lagi uang fisik, Pak. Jadi yang dipakai untuk bertransaksi adalah uang digital. Nah, kalau semua itu sudah terjadi, koperasi tidak punya sistem yang bisa mengakomodasi itu, artinya anggota koperasinya nanti akan berpindah atau anggotanya koperasinya nanti akan memanfaatkan fasilitas yang lain, gitu ya. Nah, jadi startnya dari koperasi simpan pinjam. Tapi saat ini kami sudah punya versi terbaru, jadi kami sudah bisa mengakomodasi koperasi serba usaha. Nah, jadi koperasi Bapak, koperasi konsumen, koperasi produsen itu kan bisa masuk ke klasifikasi koperasi serba usaha ya. Jadi kalau ada usaha bisnis atau unit bisnis yang lain sudah bisa diakomodasi di aplikasi kota ini. Jadi nanti tidak hanya unit bisnis simpan pinjam saja, tapi sudah bisa memasukkan unit bisnis yang lain seperti bisnis retail, bisnis resto, dan lain-lain sudah bisa. Nah, nanti juga di aplikasi mobile-nya itu akan tampil toko koperasi, Pak. Jadi di situ akan ada ikon toko koperasi, menu toko koperasi. Begitu itu diklik, semua barang-barang koperasi yang ada di koperasi yang ingin dijual ke anggotanya akan tampil di situ. Dan tidak sampai di situ, di menu toko koperasi tadi akan ada satu
tombol untuk anggota koperasinya untuk buka toko. Jadi mereka akan tinggal klik. Jadi kalau anggota koperasi ingin buka toko di situ, ingin menampilkan komoditas atau barangnya di situ, tinggal klik buka toko itu, nanti akan ada form yang harus diisi anggota di situ. Melalui mobile itu diisi nama barangnya apa, jumlahnya berapa, gitu ya, harganya berapa, fotonya seperti apa, diupload di situ. Begitu di enter, gitu, begitu dikirim, itu akan diterima oleh pengurus di back-end, akan dinilai pengajuan buka toko tadi. Kalau buka toko itu disetujui, begitu disetujui oleh pengurus, toko anggota tadi akan tampil di toko online koperasi di aplikasi mobile. Kira-kira begitu. Dan pencatatan keuangannya juga sudah dari bisnis usaha yang lain, unit usaha yang lain akan juga bisa masuk ke dalam laporan gitu. Itu sudah siap, Pak. Jadi silahkan hubungi kami jika Bapak memang membutuhkan aplikasi kota ini. Lanjut, ada pertanyaan lain? Iya nih Pak Armen, juga ada yang bertanya kalau mau informasi lebih lanjut untuk menghubungi Pak Armen bisa minta nomor handphonenya. Silahkan, nomor handphone saya di 0817 0727 636. Oke. Terima kasih Pak Armen. Di sini ada pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini. Ya, ini dari Bapak Wisnu. Saya ingin bertanya, berarti kalau kota mobile ini bisa melakukan pembelian pulsa, pakai data dan lain-lain ya? Betul sekali Pak Wisnu. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa kita semua sudah menjadi masyarakat baru yang punya kebutuhan baru. Jadi koperasi harus bisa mengakomodasi kebutuhan anggotanya yang notabene adalah masyarakat baru itu. Jadi kalau koperasi masih belum bisa mengakomodasi itu, jadi ke depannya nanti mungkin anggotanya akan dimanfaatkan oleh organisasi lain. Kalau kita bicara sekarang simpan pinjam, sekarang kita mengenal yang namanya pinjol, gitu ya. Mereka lebih canggih, proses pengajuannya sebentar, proses penilaiannya sebentar, evaluasinya sebentar, langsung disetujui dan dicairkan sebentar. Iya. Aplikasi kota ini Bapak Ibu bisa melakukan itu. Jadi kalau Bapak Ibu memang prosesnya cepat, aplikasi ini mendukung itu. Jadi nanti kami saat sosialisasi sebuah koperasi karyawan, di situ akan dibuat. Jadi waktu sosialisasi itu anggotanya di-challenge. Ayo download aplikasi kota ini saat ini juga dan install di handphone. Begitu sudah diinstal, silahkan ajukan kasbon, gitu ya. Ajukan kasbon. Kasbon pengajuan yang masuk hari ini akan disetujui hari ini juga dan akan dicairkan dananya hari ini juga. Nah, aplikasi kota udah siap seperti itu Bapak Ibu. Jadi koperasi diharapkan tidak kalah lagi dari aplikasi dari pinjol-pinjol tadi. Dan kalau kita bicara PPOB Bapak Ibu, kita sudah mengenal sekarang banyak sekali e-commerce atau platform digital yang jualan PPOB. Nah, dengan aplikasi kota ini Bapak Ibu, semuanya bisa dilakukan. Apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi digital yang sekarang besar-besar itu bisa dilakukan di sini. Anggota koperasi membeli PPOB di sini, beli pulsa, setiap transaksi anggota koperasi menggunakan aplikasi kota mobile ini akan ada fee-based income untuk koperasi. Contohnya tadi, kalau top up PLN, top up token listrik, kalau di tempat lain harganya biaya adminnya 2.500 gitu ya, paling murah 2.500, bahkan ada yang 3.000, ada yang 3.500. Di aplikasi kota, top up token listrik, biaya adminnya hanya 1.500 Bapak Ibu. Dari 1.500 tadi, Rp400 untuk koperasi. Gitu. Untuk beli pulsa juga seperti itu. Pulsa Telkomsel, pulsa Indosat, pulsa apapun ada di aplikasi ini dengan harga atau biaya admin yang lebih murah. Di samping biaya adminnya murah, ada fee-based income untuk koperasi. Sehingga koperasi menggunakan aplikasi kota ini berpotensi mendapatkan pendapatan tambahan yang kalau anggotanya banyak dan anggotanya di-encourage, dimotivasi untuk pakai, pendapatan tambahan ini menjadi luar biasa Bapak Ibu, gitu ya. Jadi bagi anggota koperasi kami penting untuk memberikan harga murah. Kenapa? Pertama, supaya mereka pindah dari aplikasi M-Banking, pindah ke aplikasi M-Koperasinya. Kemudian dengan menggunakan
transaksi menggunakan M-Koperasinya ini akan ada fee based income untuk koperasinya yang ujung-ujungnya akan menjadi SHU untuk anggota itu sendiri. Dibandingkan kalau mereka pakai M-Banking, mereka akan kena biaya admin, dan biaya adminnya itu tidak akan ada yang kembali ke nasabah, gitu ya. Nah, dengan M-Koperasi ini, biaya admin tadi ada fee based income untuk koperasi dan kembali ke anggota menjadi SHU, gitu. Mungkin itu ada pertanyaan lain? Ini informasi Pak Admin ya. Ya. Sebenarnya ini buat teman-teman semua, saya karena sering banyak bersinggungan dengan teman-teman koperasi, ini aplikasi Kota ini agak berbeda. Berbedanya itu cukup menarik dalam arti tampilannya lebih eye-catching, lebih kekinian dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Juga yang mungkin saya baru ketemu itu penarikan di ATM BNI yang tanpa kartu ya Pak ya, dan di yang lain mungkin belum ada, sehingga saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik dan bisa menjadi nilai tambah bagi koperasi untuk bisa menjadi koperasi lebih dilirik ya, lebih eye-catching dan lebih seksi mungkin seperti itu. Nggak dilihat sebagai koperasi hanya kumpulan orang-orang tua saja atau kumpulan hanya orang pensiun saja. Iya, betul sekali. Itu yang kami kami tujukan Pak Tiar, bahwa image koperasi di tengah masyarakat saat ini kan disebut ribet, jadul, dan ketinggalan zaman. Betul. Sedangkan kita sudah menghadapi suatu era di mana era cara-cara lama, cara berkompetisi model lama itu sudah digantikan dengan bisnis model baru, cara berkompetisi baru, cara pemasaran baru dengan masyarakat baru. Nah, untuk itu makanya kami buat aplikasi ini untuk koperasi, karena dengan aplikasi ini hal-hal kekinian itu sudah bisa dipenuhi oleh koperasi. Gitu. Iya, membangun ada pertanyaan baru gitu ya. Betul sekali Pak Tiar. Iya. Baik, Bapak Tiar dan Bapak Armen, terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih nih atas bagi-bagi ilmunya di siang hari ini. Baik, setelah acara sesi tanya jawab ini, kita boleh nggak Bapak dan Ibu mengaktifkan kameranya, kita bisa foto bersama nih? Ya, boleh. Kita selfie. Tolong screenshot di kamu ya. Ya, Mas. Mari Bapak Ibu aktifkan kameranya. Supaya ada jejak digital, begitu ya Pak Tiar ya? Iya, betul. Biar kelihatan cantik sama gantengnya ya. Baik, ada kita mulai bonusnya ya. nanti. Kalau yang ada belum dibuka ininya kameranya Bu, mari kita foto bersama. Baik. Pak Narto, mana Pak Narto? Siap. Oke. Bu Risma, tadi saya lihat ada Bu Risma. Pak Larto. Izin Pak, Bu Risma sedang OTW Pak, kelihatannya agak off ya. Iya, saya yang masih tinggal di tempat Pak. Pak Purnomo aja. Ya, boleh Pak. Mari kita mulai ya. Ada yang mau ditunggu lagi Pak Armen, Pak Tiar? Oke. Oke, Ada 1, kan? 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya ini karena sebenarnya masih banyak pertanyaan nih lebih lanjut nih. Jadi apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin Bapak dan Ibu dapat menghubungi Bapak Tiar di nomor handphone yang tadi, atau menghubungi Kota di website Kota ada di www.kota.id. Kita juga punya sosial media, kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada di channel YouTube. Semuanya tadi informasi ada di chatbox ya Bapak dan Ibu. Nah, apabila sudah cukup nih, tidak ada tambahan lagi dari Bapak Armen dan Bapak Tiar, kita tutup aja acara ngopi di Kota pada pagi hari ini. Sampai ketemu di Ngopi di Kota bulan depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Amin. Mohon izin. Assalamualaikum. Terima Terima kasih Pak Tiar.
Sama-sama.